Masa udah enak-enak duduk di atas panggung sementara yang lain doprok di bawah, sumuk ndak karo-karuan, malah sambil makan. Itu namanya menari-nari di atas penderitaan saudaranya. Tuh. Kalau aku nggak tega aku makan. Aku juga janji nggak bakal nyentuh makanan ini karena nggak mungkin ceramah sambil makan. Ini ujian bagi yang di atas. Ujian. Loh, ujian ini bagi yang di atas. Ada kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan sekuat apa keimanan. Dan bagaimana kepedulianmu kepada saudaramu yang berada dalam penderitaan. Monggo didahar. Kalau nggak punya rasa malu. Loh, ini kan ujian bagi yang sekarang kedudukannya di atas, banyak peluang tapi solidaritasmu diuji, kepekaan sosialmu diuji. Kau memikirkan nasibnya masyarakat bawah apa enggak? Nah, yang keplok-keplok itu sebenarnya pengen tapi kan nggak ada kesempatan. Dan ujian itu terus berdatangan. Maaf ya, saya itu kurang suka kalau lagi ceramah terus ada panitia yang riwah-riwi bahwa Departemen Perbadokan, itu saya kurang suka ya. Karena menurut saya di majelis semacam ini semuanya sama kok, kedudukannya sama. Jadi kalau yang di atas dikasih, harusnya yang di bawah juga dikasih dong. Harusnya begitu. Apalagi yang di atas ini kan yakin nggak ikut nyumbang. Nggak urun. Gitu loh. Ya tersinggung ya biar turun gitu aja kok repot. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah panitianya Departemen Perbadokan udah selesai? Bukan, aku tuh kasihan sama yang di bawah, bener kasihan. Dah mereka duduknya berdesak-desakan, ambu kelek kecut, ambu untut selengut-selengut, dipameri makanan. Dah silakan dimakan. Mudah-mudahan nggak jadi penyakit. Bingung mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak kecil aja itu bisa hafal Al-Quran utuh 30 juz tanpa terlewatkan satu huruf pun. Bahkan maaf, orang yang terlahir dengan keterbatasan penglihatan, maaf, tunanetra, nggak bisa ngelihat loh, hafal Quran 30 juz utuh, nggak ada yang kelewatan satu huruf pun. Dan itu banyak, padahal nggak bisa ngelihat. Lah yang matanya melorok-melorok seperti matamu juga, matamu ya iya. Siapa ngomong matamu dewe? Ini bahasa Indonesia kok. Surah Al-Kafirun bulet ora tekan-tekan gon. Disuruh baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, bisa berangkat nggak bisa pulang. Wala ana wala antum wala ana wala antum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Begitu diingetin lakum masih salah, lakum dinukum waladhdallin. Lah kenapa kok begitu? Ya karena matamu lebih banyak mentelengi HP daripada ngelihat mushaf Al-Quran. Betul? Lebih banyak mana? Deres Quran sama TikTokan? Nah ya seperti itu matamu.
Ini bahasa Indonesia kok. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, ya walaupun baru tingkat membunyikan, perlahan-lahan belajar sampai pada tingkat membaca. Karena pembaca Al-Quran itu mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW menyatakan, Inna lillahi ta'ala ahlan fil ard. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di bumi. Famay yarju liqa Allah falyukrim ahlahu fil ard. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati, diridhoi, maka hendaklah dia memuliakan keluarganya Allah. Ketika Nabi menyatakan seperti itu, ketika Rasulullah bersabda seperti itu, para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, hal lillahi ahlun, apakah Allah punya keluarga? Naam, lillahi ahlun fil ard. Iya, Allah punya keluarga di bumi. Keluarga di sini dalam artian sangat diperhatikan, disayangi, dicintai, diridhoi. Bukan keluarga hubungan pertalian darah, jangan salah. Halo? Siapa mereka? Orang-orang yang dianggap sebagai keluarga Allah, artinya sangat diperhatikan Allah, disayangi, dicintai, diridhoi Allah. Ahlullah humul ladzina yaqra'unal Qur'an ghuduwan wa 'ashiyya. Adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Bahkan Nabi melanjutkan sabdanya dengan bersumpah, wallahi man akramahum akramahullah. Demi Allah, siapa yang memuliakan mereka, keluarga Allah, para pembaca Al-Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah. Waman ahanahum ahanahullah. Dan siapa yang meremehkan mereka, keluarga Allah, para pembaca Al-Quran, maka dia juga akan diremehkan, akan dihinakan oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, membaca Al-Quran itu komunikasi dengan Allah. Udah fahamannya gini, kalau menurut apa ya, dalam bahasanya orang Karangjengkol, maca Quran kuwi kaya omong-omongan karo Gusti. Keren, omong-omongan sama Allah. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang pengen bisa omong-omongan sama Allah, baca Quran. Semakin sering baca Quran berarti semakin sering omong-omongan sama Gusti Allah. Ini maknan Bu ya, ibu-ibu nanti jangan pas lagi baca Quran terus anaknya manggil-manggil, Bu, Ibu, saya omong-omongan karo Gusti Allah. Ya jangan gitu Bu. Yang sering omong-omongan itu berarti orang jauh apa orang dekat? Ya Allah, nggak nyaut. Yang sering omong-omongan ini berarti orang jauh apa orang dekat? Orang dekat. Yang sering omong-omongan dengan Pak Camat, pasti dia orang dekatnya Pak Camat. Lah iyalah, yang sering omong-omongan dengan bupati, ya orang dekatnya bupati. Yang sering omong-omongan dengan presiden, ya orang dekatnya presiden. Yang sering omong-omongan dengan Allah, dia jadi orang dekatnya Allah. Ordal, orang dalam. Maka dia istimewa, orang dekat kok. Sehingga ada riwayat yang menyatakan orang yang ahli baca Al-Quran itu besok di akhirat ketika kiamat ndak usah bingung-bingung, ndak bakal galau, nggak bakal sedih, karena baru bangkit dari alam kubur, udah ada panitia yang jemput, kemudian diantar menuju surga. Enak, udah dijemput sama panitia. Kan kita belum pengalaman daerah sana.
Lah ini udah dijemput, berarti mulia. Saking mulianya dijemput, dikawal menuju ke surga. Mesti orang mulia. Kayak ada acara kayak gini loh, terus dijemput, dikawal. Nah kalau nggak ada yang jemput ya keluyur, doprok, dongsong itu nasibnya. Ini kok ngisor kuit kayak iso kena ular barang ngono. Oh, sampai ya Allah ya Karim. Itu di situ juga ada makhluk itu. Adik-adik hati-hati ya yang di atas ya. Hati-hati, masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Karang Jengkol ini. Keren ini Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Keren ini masyarakat Karang Jengkol ini keren. Saya itu jadi husnudzon saya. Kalau acara seperti ini aja semangatnya kayak gini, sampai tempat yang disediakan panitia nggak muat. Apalagi acara yang lebih penting, pasti masyarakat Karang Jengkol lebih semangat. Betul? Contoh sholat subuh berjamaah. Ya sampai masang tenda kayak gini ya. Nah memang masyarakat kita itu kayak gitu. Yang penting dianggap nggak penting, yang nggak penting dipenting-pentingkan. Itu masyarakat kita. Sholat tarawih itu wajib apa sunnah? Kalau sholat subuh sunnah apa wajib? Sunnah sama wajib penting mana? Berarti tarawih sama subuh penting mana? Nah di Karang Jengkol jamaah subuh sama jamaah sholat tarawih banyak mana? Lah katanya penting subuh. Lah pasti bantah, ya mesti kalau tarawih itu jamaahnya banyak kan, tarawih cuma setahun sekali. Kalau subuh kan tiap hari, ya sepi. Nah, ya udah kalau gitu, supaya jamaah subuh di Masjid Karang Jengkol ini bisa rame, apa perlu ya khusus Karang Jengkol sholat subuhnya diusulkan setahun sekali. Allah ya Karim, Masya Allah. Jadi orang yang rajin baca Al-Quran itu punya keistimewaan yang luar biasa. Dan ternyata pembaca Al-Quran itu bukan hanya di dunia saja Bapak Ibu, ada pembaca Al-Quran tingkat akhirat. Bahkan ada pembaca Al-Quran di kalangan para malaikat. Siapa? Malaikat Israfil. Sampeyan taunya malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Itu kalau ditiup tandanya kiamat, kan tugasnya taunya sampean itu toh. Sampai saya pernah ditanya orang, "Bah, katanya malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet." Ya. Katanya kalau trompetnya ditiup itu kiamat, dunia hancur. Ya. Dia nanya terus, "Lah sekarang udah ditiup apa belum?" Ya tak jawab, "Ya belum. Kalau ditiup ya hancur dunia ini." Belum. Lah terus dia nanya lagi, "Lah kalau gitu nganggur Israfil sekarang. Kerjaannya apa?" Tak jawab, "Ya nggak nganggur, ngeresiki trompete. Ini kalau nggak diresiki bisa teyengen ini nanti. Waktu ada instruksi suruh nyebul, masa cuma muni seprapat." Gitu. Terus tak bilangi orangnya, "Memang sekarang belum ditiup, tapi wis dimut." Serius. Ya ndonga ae muga-muga Israfil ora watuk. Lah nek Israfil watuk ngok ngono. Jawa Tengah ngulon entek, Jawa Timur aman. Ada pembaca Al-Quran di tingkat surga. Siapa? Nabi Dawud alaihi salam. Jadi ketika perjamuan dengan Allah itu jadwalnya penduduk surga setiap hari Jumat itu perjamuan, ketemu dengan Allah langsung, bisa memandang Allah, dan itu adalah sebesar-besarnya nikmat di surga. Seagung-agungnya kenikmatan dan keindahan di surga adalah memandang Allah. Itu jadwalnya tiap hari Jumat. Besok sampeyan di surga nek sido. Sido apa ora? Amin ya Allah, mudah-mudahan sido. Nah, itu ada agenda perjamuan dengan Allah, dibikin acara
yang qori Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud itu diberi kitab suci Zabur. Tapi di Quran besok yang dibaca bukan Zabur, karena Zabur sudah tidak berlaku, disempurnakan Al-Qur'an. Nabi Dawud kalau udah baca Al-Qur'an semua terkesima, sampai sujudnya malaikat pun terusik, saking dahsyatnya Nabi Dawud kalau udah membaca Al-Qur'an. Di dunia aja suara Nabi Dawud itu kan mukjizat. Makanya qori'ah, vokal-vokal itu kalau pengen suaranya bagus, tawasulnya ke Nabi Dawud. Doanya Allahumma ahsin sauti kama ahsanta ala nabiyika Dawud alaihi salam. Ya Allah, baguskan suaraku, indahkan suaraku, merdukan suaraku sebagaimana engkau menjadikan bagus, indah dan merdu suara Nabi Dawud alaihi salam. Tuh bagi yang sudah punya modal suara bagus. Enak kaya suaramu ya. Gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu para jamaah, menanamkan kecintaan kepada Al-Qur'an untuk anak-anak itu kewajiban pokok bagi orang tua. Jangan sampai anak nggak bisa baca Al-Qur'an. Bener Bu ini Bu. Orang tua punya anak bisa ngaji Al-Qur'an, harapan orang tuanya ke surga. Apalagi anaknya hafal Al-Qur'an. Ini anak diberi hak untuk mempersembahkan mahkota surga kepada kedua orang tuanya. Pengen apa mboten? Pengen apa mboten? Maka arahkan anak-anaknya, kalau bisa ada salah satu atau dua atau bahkan semuanya malah keren. Anak-anak sampean itu ada yang hafal Quran Bu. Ibu wis nggih Bu nggih. Masya Allah. Selamat untuk Bapak dan Ibu wali santri yang putra-putrinya hafal Al-Quran 30 juz. Selamat, sukses jenengan. Bener, tapi tetap harus dipantau. Menghafal itu sulit, mempertahankan hafalan jauh lebih sulit. Meraih juara sulit, mempertahankan juara jauh lebih sulit. Betul? Takono to klub-klub sepak bola sing juara-juara kae. Meraih juara itu berat, tapi mempertahankan juara itu jauh lebih berat. Al-Quran begitu. Menghafal berat, mempertahankan hafalan jauh lebih berat. Nah, kemudian saya kok kampanye Quran? Iya, karena akhir-akhir ini anak-anak kita itu jadi malas ngaji Qurannya. Ini juga dipengaruhi oleh orang tua yang kurang memotivasi anak-anaknya. Orang tua sekarang ini males nganter ngaji anaknya ngaji ke TPQ, ke Madrasah Diniyah, ke pondok, suruh nganter itu males. Bahkan kadang-kadang sholatnya anak itu kurang merhatiin loh orang tuanya. Beda sama orang tua zaman dulu. Ayo ayo sholat, ayo, sholat apa urung? Ayo sholat, diantar wudhu, sholat ditungguin. Itu orang tua sampai anaknya terbiasa menjalankan sholat. Ngaji juga gitu, kalau udah waktunya ngaji dicari itu anak sampai ketemu, diantar sampai ke tempat ngaji. Orang tua sekarang kan enggak. Ya oke lah kalau mau nganter itu kadang-kadang maaf sekali semangatnya beda jauh dengan yang sekolah. Kalau sekolah itu ya Allah anaknya masih playgroup, masih TK, ibunya juga ikut sekolah kok. Masih pagi udah mandi, resik nek kosokan nganggo grendo. Masuk kamar tutul depan cermin. Nganter anak sampai sekolah, anak masuk kelas, ibunya bikin kelas sendiri di luar. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Itu kayaknya ketua kelas itu.
Nah, tapi lek anake yang TPK yang madrasah diniyah wis kana ngaji yo ngono tok wis kadang-kadang. Maaf, bayar juga gitu, nggak adil. Kalau bayar sekolah itu yo tepat. Meskipun lebih mahal sampai jual-jual barang loh. Tapi kalau di TPK madrasah diniyah murah masih nunggak. Ada itu punya tunggakan bulanan TPK itu padahal cuma 15.000, 20.000, nunggak 6 bulan. Itu kalungnya gede, dia punya gelang loh itu. Ada orangnya sekarang duduk sikile selonjor. Langsung ditekuk sikile. Itu orang. Jilbabnya warna hitam. Loh ya memang secara umum perhatian orang tua ke anak sekarang berkurang, kasih sayangnya berkurang. Anak dulu itu sayang banget sama anak. Anak masih dalam kandungan udah perhatian betul. Banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak bersolawat. Loh ini mentransfer karakter ke anak. Anak masih di kandungan itu loh. Orang tua zaman dulu itu banyak baca Quran, banyak ngaji, banyak zikir, banyak sholawat. Nah, sekarang ndak, meteng senam di depan balai desa sambil muter musik itu. Ajep. Padahal meteng ya. Ya awake apik ya. Awake kaya sumpele bom, nganggo pakaian melepet ngapruwet ya, lek dike mencolot ndul kaya gembol cempe. Lah mesti kaosnya mesti melepet ngapret, mesti itu. Masya Allah, saya itu kalau ngelihat gitu seneng. Sebentar seneng nasehatin, ngingutin. Lalu anak masih di kandungan diajak senam terus didengerin musik-musik yang kayak gitu, akhirnya anakmu senengane yo buka titik. Hok ya, anakmu senengane ngono kuwi. Lah kalau orang tua zaman dulu anak masih dalam kandungan nih, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus orang tua kalau punya anak perempuan lagi hamil itu betul-betul dimong betul-betul, nak kamu hamil ya nak, jangan sembarangan ngomong, jangan asal jeplak, itu pengaruh, kamu itu nyawa 2 loh nak sama nyawa jabang bayi. Ngomong jangan sembarangan, makan nggak boleh sembarangan nak, orang hamil itu nggak boleh makan linggis, pacul, koral, nggak boleh berdiri di bawah amben. Dulu. Terus begitu lahir, ibu itu nggak mau pisah sama anak, betul-betul perhatian, dan anak selalu nempel sama ibunya, lengket sama ibunya, turu dikeloni, lungguh dipangku, didekap, selalu digendong, masak sambil gendong anak, nyapu anak digendong. Ibu zaman dulu nyuci anak digendong. Nah, ini jangan diremehkan loh. Anak selalu nempel ke dada ibunya, dada anak nempel ke dada ibunya, jantung dan hatinya menyatu, ada getaran resonansi. Alah orang kira ngerti nek bahasa ngene iki gak kira ngerti. Iki transfer akhlak kepada anak. Mulane anak biyen akhlaknya apik-apik. Ibu zaman sekarang udah nggak mau gendong anak, masih bayi disuruh nganggo gledekan kaya kirek, guk 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 guk, suruh gledekan, betul? Mulane anak wateke kaya nanti di rumah yo nggak mau gendong ibu dikekno ayunan nih lo, didorong dul sana mau obat mabit, ibu nih tiktokan, skral, ada apa enggak? Ada, jilbabnya coklat, wonge rodok lemu.
Lah, zaman nggak nyumbang nggak usah cerewet. Ini tadi saya dipesan sama panitia, Abah nanti ceramahnya maksimal 25 menit saja. Lah ini Al-Quran ini pendidikan dasar ya. Orang kalau diajak ke Al-Quran atau secara umum diajak ke agama, itu nggak semuanya nyambut, nggak semuanya mau. Jangan kaget, acara sebagus ini pun nggak semua mendukung, pasti ada yang nggak mendukung, betul? Mesti itu, nggak usah kaget. Padahal acara semacam ini kan ya bagus toh, dampaknya untuk masyarakat juga bagus, dapat tambahan ilmu, sarana silaturahim, guyub, rukun, aman, damai. Belum ada pengajian tawuran, sholawatan tawuran. Pernah ada, izin Pak Kapolsek, pernah nangkap tawuran antar grup hadroh, teman-teman terbang? Ndak ada, ndak ada. Lagi Pak Kapolseknya duduk manis nyantai sambil makan kacang. Nyantai Pak Kapolseknya, anak buah ngopi. Coba kalau dangdutan, ngepam semua, bagi set. Belum lagi kalau nanti ada tawuran, ada yang mabuk, ruwet keamanannya. Polisi ini ruwet, Pak Kapolsek ruwet, sampai terjadi kericuan, tegur sama atasan. Dipikir enak jadi Kapolsek, gitu loh. Tapi kalau di pengajian kan aman. Lu ini pun nggak semua orang mendukung. Orang kalau diajak kepada kebaikan, kepada Al-Quran, kepada agama, itu ada 3 level. Kalau menurut salah satu ayat dalam surah Fatir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Enak karek Allah. Nih takokne kiyaine leh ngapalke nganti peten tengan kae. Wis hafal ku ndres murojaah terus kae. Lho kok meneng to iki? Ya karena beliau menjaga hafalan. Ngono. Bu. Beda orang yang ada Qur'annya sama enggak ada, beda, lihat sama sebelahnya. Udah bandingkan toh, bandingkan. Ada Qur'annya sama enggak, itu bandingkan sama sebelahnya itu, lu lihat. Ijen dan ijen. Beda. Babin maksudnya ya sandan ramile podo kok. Beda auranya gitu loh. Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran, isinya tuntunan-tuntunan agama, ketentuan-ketentuan beragama, bahkan menjalani kehidupan baik yang hubungannya dengan Allah maupun hubungan dengan sesama, diwariskan kepada siapa? Alladzina astafaina min ibadina, hamba-hambaku yang kupilih. Jadi Allah bukan menyatakan summa awrathnal kitab alladzina yuqimuna fi Makkah wal Madinah, kemudian kitab Al-Quran ini aku wariskan untuk orang-orang yang tinggal di Mekah dan di Madinah. Ndak seperti itu. Tapi alladzina astafaina min ibadina, mereka hamba-hambaku yang aku pilih. Makanya orang yang mempelajari Al-Quran itu pasti itu hamba yang dipilih oleh Allah. Orang yang belajar Al-Quran itu pasti menjadi orang-orang pilihan Allah. Kok gak nyaut ya?
Makanya kalau ya diadakan penelitian Bu, ternyata yang paling rajin mengkaji dan mempelajari Al-Quran itu orang Indonesia. Seluruh dunia, majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian, seluruh dunia itu nggak ada yang semakmur di Indonesia, serame di Indonesia, nggak ada. Mulai timur tengah sampai tengahnya timur, loh, boleh dicek negara mana yang ada majelis taklim, pengajian-pengajian ramenya kayak Indonesia itu nggak ada. Lo sampean ke Saudi, Mekah, Medina, Jeddah, Riyadh semua nggak ada kegiatan ngaji seperti ini, sebebas ini, nggak ada. Modelmu kok koyo ora percaya ngono tak omongi. Bahkan negara-negara Islam pun nggak ada yang semangat ngaji seperti Indonesia. Ki wong-wong iki ora tau ngerti drone apa piye to ya. Ana drone ngono do ndangak ndenger-ndenger ana sing ngene-ngene. Desa. Pokoke sing ndangak-ndangak ngingeti drone tak dongake tengkengen ra iso balik. Aku tuh perhatian sama kamu tapi kamunya malah nyuekin aku. Aku jauh-jauh ke sini tuh karena aku sayang sama kamu. Kamunya malah ngeliatin itu. Nganyel ke kok ya. Dilanjut apa enggak ini? Ya, kalau minta dilanjut perhatiin aku dong. Aku tuh orangnya paling nggak suka kalau dicuekin. Siapa ngomong kenter-kenter mau? Ini untuk mancing konsentrasi jamaah yang ngantuk biar nggak ngantuk, yang tadinya nggak fokus biar fokus lagi. Maaf ya itu bahasa saya. Seninya orang ceramah yang mahal ya kayak gini. Ndak guyon Bu, guyon ngapunten guyon, tapi ya dipikir. Makanya Al-Quran memang diturunkannya di Arab, tapi barokahnya yang paling banyak ada di Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Nah iya betul, yang paling banyak mengaji Al-Quran itu ya di Indonesia. Makanya santri itu ya termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah, mempelajari ilmunya Allah. Sampai kitab-kitab itu yang ngarang kebanyakan orang-orang luar, tapi yang mempelajari, yang ngaji itu ya anak-anak Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak percaya, tahu nggak? Yang ngarang kitab nahwu yang fenomenal, yang dipelajari di hampir semua pesantren di Indonesia, Alfiyah Ibnu Malik. Itu pengarangnya kan Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Orang mana itu? Andalusia, itu orang Spanyol. Yang ngarang kitab Alfiyah Ibnu Malik itu. Tapi ternyata yang banyak mempelajari dan bahkan banyak hafal Alfiyah Ibnu Malik itu ya santri-santri Indonesia. Nggak percaya, ayo pergi ke Spanyol, cari berapa yang hafal Alfiyah Ibnu Malik. Nggak ada, sana wis ribut perkara bal-balan Madrid karo Barca. Spanyol wis ribut perkara bal-balan duel El Clasico. Wis ora mikir Alfiyah Ibnu Malik. Nggak percaya. Itu yang ngaji apa namanya, yang ngaji kitab takrib Ghayatul Ikhtisar. Adik-adik santri mesti ngerti kitab fikih. Itu karangannya siapa? Karangannya Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Isfahani. Orang mana? Isfahan. Orang Iran. Isfahan itu sebelah selatannya Teheran, ibu kota Iran. Waktu saya belum pernah ke sana itu. Ayo, di Iran sana yang ngaji kitab takrib sedikit banget. Loh, yang banyak mempelajari kitab takrib itu malah orang Indonesia. Malah orang Indonesia. Iran ini ribut perang karo Israel sampai Amerika. Halo? Ngaji apa lagi? Di atasnya takrib itu ada kitab Fathul Mu'in.
Itu yang ngarang siapa? Itu karyanya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Orang yang nggak ngerti dipikir Al-Malibari itu orang Jogja, Malioboro. Padahal Malibar itu mana? India Barat. India Barat. Loh, di India yang mempelajari kitab Fathul Mu'in cuma sedikit, yang banyak santri-santri Indonesia. India ini sibuk nyanyi. India sibuk nyanyi. Oh, India ini kan mulai kawin sampai pegatan nyanyi, mangan sampai ngising nyanyi, lahir sampai mati nyanyi, jotosan nih karo nyanyi. India kan nyanyi. Jahat kipanase pengen sing adem, meruntus keringete ora ana kipase. Lah wong sing ceramah kene sing dikipasi kok malah kono ambek iki. Oh, lagi diadepke aku. Mau ke madhep rene aku ngerti lho, ngene mau. Oh, digeser karo cah kuwi. Moh telat. Wis kadung pek-peken. Lha iki ngopo iki dikipasi ngopo? Lungguh tok lha sing petentengan saya kok yang dikipasi mereka. Ayo ngene genteni aku tak mulih. Apa maneh kuwi mangan dikipasi. Mulane aku ya terus nyanyi kuwi. Jahat ki panase pengen sing adem. Dretes keringete kipase kowe rene. Bu India kan mek nyanyi tok loh. Aku dadi kuli yo ben timbang era nyambut gawe. Aku pengen golek duwe dhewe penting ra njaluk kowe. Para edan-edan sekalian yang saya hormati, oh, saiki diadepne rene, kiwa tengen, pengen aku blebeken ngene. Mau ora diadepno mrene. Iki lho kelekku nganti teles. Nah, orang kalau diajak ke Al-Quran, diajak ke agama, nggak semuanya nyambut, nggak semuanya mau. Itu ada 3 level. Kalau menurut ayat tadi, level yang pertama, faminhum zolimul linafsih. Di antara mereka yang diajak ke Al-Quran, ada yang menganiaya diri sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang tengah-tengah. Lewong biyen maknane mejono, sedengan tengah-tengah itu. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan di antara mereka ada yang cepat berbuat kebaikan atas izin Allah. Jadi ada yang level bawah, ada yang level tengah, ada yang level mewah. Ngisor, tengah, dhuwur. Ibarat orang diajak jalan, ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Loh, gathuk-gathuk ke kalimat ngene iki angel, ora gampang. Mulane yo zalimul li nafsih lambat, muqtasid standar, sabiqum bil khairati biidznillah sangat cepat. Ibarat diajak jalan itu ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Makanya kalau orang Jawa itu punya tembang judulnya dondong ngopo salak. Dondong ngopo salak. Nah, duku cilik-cilik, ngandong ngopo becak. Lah sing ngajak mlaku timik-timik ki ya sapa?
Wong diajak ngandong apa becak kok malah milih melaku timik-timik. Artinya dalam hidup ini kita dihadapkan pada dua pilihan, milih dondong apa milih salak. Lo aneh, umumnya masyarakat itu nggak milih dondongnya, nggak milih salaknya, yang dipilih kok yang lain, duku cilik-cilik. Diajak milih ngandong apa beca, harusnya kan milih kalau nggak ngandong yang beca. Lo ini ngandong ndak, beca ndak, malah melaku timik. Aneh, wong Karang Jengkol dikasih pilihan ngandong, ini berarti cepat karena tenaga kuda. Dulu kan belum ada kendaraan bermotor. Atau setidaknya beca standar, ini tenaga manusia. Pilih dong salah satu. Mau cepat ngandong pakai tenaga kuda, mau standar beca tenaga manusia. Ngandong ndak, beca ndak, malah melaku timik. Nah, makanya ibu tindak pasar ora pareng rewel, ora pareng derek, nggak boleh ikut. Lah melakune timik-timik kok mau ikut. Dinteni ora tekan-tekan, ditinggal bengok-bengok, ruwet musuh wong Karang Jengkol. Lah kenapa melakunya kok timik-timik? Karena orientasinya bukan akhirat, orientasinya bukan ridha Allah, tujuannya bukan surga. Mengko ibu kondur ngasto oleh-oleh kacang karo roti, adik di paringi. Lah wong targetnya cuma kacang karo roti alias departemen perbadokan. Lho iki penting terutama kanggo politisi. Lah kalau yang dihadapi itu masyarakat menengah ke atas, perlu disampaikan visi misi, ide, gagasan, penting. Tapi lek wong sing ndoprok-ndoprok model ngene iki, dijelasno visi misi gak cetok, gagasan-gagasan ra paham. Wis to nanti bagi kacang karo roti, bagi-bagi sembako, bansos, suara terbanyak kecekel tangan. Ngono. Loh, karena masyarakat kita itu terkenal ahli berjuang, beras, baju dan uang. Apalagi wong kene terkenal wonge tawadhu, maknane tahu warna duit. Calone sopo warna duwike apa? Wong kalau ditanya pilih yang mana mas? Yo NPWP, nomor piro, wani piro. Sekarang sholawat nariyah kalah karo sholawat rupiah. Betul? Gelem nyoblos nek dikei la haula wala quwata illa billah. Nah itu berarti sesungguhnya yang ngajari mereka yang sudah terpilih untuk korupsi itu ya sampean sendiri. Sampean nggak mau milih kalau nggak ada duitnya. Lah mereka pengen kepilih ya terpaksa bagi-bagi duit. Setelah terpilih kira-kira pengen duitnya balik apa enggak? Nah kalau gaji dan tunjangannya nggak cukup supaya duit cepat balik, caranya gimana? Ya gara-gara duit mbok minta itu. Ya di samping memang karakternya yang bejat, memang moralnya yang bejat. Tenang, orangnya nggak datang kok. Nah sampean jane ya pengen tapi ora ngerti carane to sampean. Halo? Makanya jangan cuma melaku timik-timik. Ya minimal becak lah. Kalau bisa ngandong. Setidaknya mau ketasit. Tengah-tengah standar. Nah kalau bisa sangat cepat, sabiqum bil khairati biidznillah. Lah itu pusat penggemblengannya di pondok pesantren. Alhamdulillah Karang Jengkol ini ada pondok pesantren tahfidzul Quran. Masyarakat kalau desa itu ada pondok pesantrennya, beruntung banget, mesti kecipratan barokah. Makanya kalau ada pondok pesantren di satu masyarakat yang tidak mendukung, masyarakat kok nggak dukung, itu saya nggak habis pikir, otaknya di mana? Yo kadang ono sing ngene, alah gayane johar,
gayane gawe pondok paling gampang ke golek bantuan proposal. Ada yang model kayak gitu. Tenang Yi, mesti ada yang seperti itu. Ada, ini orangnya datang kok. Ngerti aku, ngerti. Iya, karang jengkol RT papat tuh madep ngalor. Halo. Halo. Ya Allah, beruntung banget masyarakat yang di desanya itu ada pondok pesantren. Mesti kecipratan barokah. Man Fadilatil Mukarram Bapak Kiai Haji Jauhar Rahman Al-Hafidh Mata'anallah tulah hayatih. Mudah-mudahan beliau dikaruniai panjang umur, sehat walafiat, dikaruniai kekuatan lahir batin, kesabaran, keikhlasan, keistiqomahan dalam membimbing santri-santrinya juga masyarakat sekitarnya untuk lebih mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya menjadi ahlil Quran. Sadat az-zu'ama, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan beserta jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, yang kita hormati, kepala desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh tamu undangan, Bapak dan Ibu wali santri, para alumni, mutakharrijin, mutakharrijat dari pesantren Ar-Rahman yang kita banggakan. Panitia dibantu keamanan dari TNI, Polri, sahabat-sahabat Banser, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, seluruh yang hadir di majelis mulia malam ini. Mudah-mudahan Islamnya semakin mantap, imannya semakin kuat, akhlaknya semakin mulia, takwanya semakin sempurna, ibadahnya makin istiqomah, keluarganya tambah sakinah, putra-putrinya sholih sholihah, hidupnya tambah barokah. Yang susah semoga segera diberikan kebahagiaan, yang kekurangan semoga segera diberikan kecukupan, yang keberatan semoga segera diberikan keringanan, yang ruwet, seret, macet semoga diberikan kelancaran, yang tukaran, gegeran semoga diberikan kerukunan, yang masih punya hutang semoga, Mas operator, ini waktunya mendoakan yang punya hutang malah soundnya error. Kontrol monitor di panggung ditambah volumenya Mas. Nah kayak gini aja. Yang masih punya kreditan, yang masih punya hutang, semoga diberikan kelunasan. Yang sedang menunggu menantu atau jodoh semoga segera dipertemukan. Yang sedang menunggu kematian, kan semuanya semoga nanti kalau waktunya tiba dikaruniai husnul khotimah. Mudah-mudahan semuanya selamat, mulia, bahagia dunia sampai syur. Malam ini acaranya haflah akhir sanah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, maka ngaji kita ya seputar Al-Quran.
Kalau bahasanya tentang khitan ya nggak lucu. Masa ngaji di acara wisuda tahfidil Quran kok nerangno tentang pernikahan. Ngaji kita yang ngaji seputar Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat yang bisa mengantarkan kemuliaan. Apa saja yang berhubungan dengan Al-Quran itu menjadi mulia, saking mulianya Al-Quran. Apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Ayo semuanya ikut nyauti mulia, ngoten nggih? Apa saja yang berhubungan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Diulang sampean garing ngetutke mulia ngono lho. Pokok sing nyauti tak dongake barokah, gampang leng golek gawean, gampang leng golek seduluran, gampang leng golek ganjaran, gampang leng golek utangan. Kok emoh tur sing diutangi lali ora nagih. Semuanya ikut nyauti mulia ya. Apa saja yang berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui perantara malaikat Jibril. Maka dari semua malaikat, Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Disampaikan kepada Nabi Muhammad, dari semua makhluk Allah, Nabi Muhammad adalah yang paling mulia. Turunnya pada satu bulan yang dinamakan bulan Ramadan. Makanya dari 12 bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Turunnya di satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Maka dari semua malam yang ada di jagat semesta ini, Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Maka siapapun yang mau mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi orang yang mulia. Tempat manapun di muka bumi ini yang digunakan untuk mengaji Al-Quran pasti menjadi tempat yang mulia. Orang tua yang mengarahkan anaknya untuk belajar Al-Quran pasti menjadi orang tua yang paling mandek. Wong sampean ngingeti sing nyuguhi ngombe. Makanya untuk santri putra dan santri putri, juga wali santrinya yang tadi putra putrinya di wisuda khatmil Quran, jangan pernah beranggapan kalau sudah khatam, tapi harus dianggap baru khatam. Sudah khatam dengan baru khatam itu beda. Kalau sudah khatam itu kesannya nggak butuh tambahan, ngerasa cukup karena sudah. Anakku sudah khatam ngaji Qur'annya, udah nggak perlu tambah lagi, seperti nggak perlu tambahan karena sudah. Beda dengan anakku baru khatam ngaji Qur'annya, ini masih perlu tambah dan terus tambah karena baru khatam 30 juz bin nazar, masih perlu tambah dan tambah untuk bisa meraih impian khatam 30 juz bil ghaib atau bil hifzi. Yang khatam 30 juz bil hifzi bil ghaib baru ini, baru hafal kok, masih perlu tambahan lagi, harus meningkat bil fahmi, bukan cuman hafal
tapi faham arti dan makna kandungannya. Yang ngerti khatam, faham, ngerti maknanya, ini baru harus meningkat lagi bil amal sampai pada tingkat pengamalan. Sama kayak gini, Bapak Ibu punya duit sudah 5 juta dengan punya duit baru 5 miliar, pilih mana? Kedonyan kabeh. Kalau punya duit sudah 5 juta itu kesannya udah ngerasa cukup, nggak perlu tambah. Duit saya sudah 5 juta, koyo-koyo kokean wesan. Kalau duit saya baru 5 miliar, ini ada harapan, tambah dan masih tambah terus. Berat ringannya merawat, mendidik, membiayai anak tergantung anggapan penjenengan. Bapak Ibu, jenengan punya anak sudah 2 berat, kalau punya anak baru 14 ringan. Anak saya sudah 2, sudah menghabiskan biaya, wis megelke utek, wis katok aku anakku wis loro. Beda dengan anakku lagi 14, tambah 2 losin meneh jah sanggup. Sejujurnya Bapak Ibu dan adik-adik seluruh jamaah, diminta ceramah di forum semulia ini saya malu, saya ngerasa nggak pantas. Ceramah di acara apapun itu harusnya orang yang sudah menguasai, setidaknya punya pengalaman tentang acara yang dilaksanakan itu. Contoh, ceramah di acara walimatun nikah, yaitu ya harus orang yang sudah nikah, sudah punya pengalaman membina rumah tangga bahagia. Orang belum nikah kok ngasih ceramah di acara pernikahan, mesti nggak pas. Dia belum punya pengalaman, betul? Kok nggak semangat ya? Lah iya, yang ngisi ceramah di acara pernikahan ya harus orang yang sudah nikah, sudah punya pengalaman membina keluarga bahagia. Ada orang belum nikah disuruh ceramah di acara pernikahan, mesti kurang pas. Orang dia belum punya pengalaman membina keluarga bahagia. Lah ini acaranya haflah akhiris sanah, wisuda khatmil Quran di pondok pesantren tahfidzul Quran. Harusnya yang ngisi ceramah itu ya orang-orang yang sudah menjadi pengamal Al-Quran, tingkatannya sudah di atas penghafal, harusnya begitu. Lah saya kan terkenal dengan kulhu aile, cuman kulhu, disuruh ngisi ceramah di acara wisuda khataman Al-Quran dengan hafalan. Makanya nanti kalau ceramah saya enggak pas, ceramah saya kok salah, ini yang nanggung resiko adalah yang punya inisiatif ngundang saya. Ya iya, saya los, salahnya diundang. Karena begini ya, jangankan hafal, yang hadir di sini ini loh, rata-rata masih belum bisa membaca Al-Quran. Nah itu yang ngomong betul paling kenceng ya itu orangnya malah. Maaf ya, jangan tersinggung dulu. Banyak di antara kita yang sebenarnya belum bisa membaca Al-Quran, bisanya baru membunyikan Al-Quran.
dereng saged maca nembe saged ngunekke. Membaca dengan membunyikan itu beda. Kalau membunyikan itu memindah dari tulisan ke ucapan, itu namanya membunyikan. Kalau membaca itu memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Jadi faham itu baru membaca namanya. Kok kayak nggak faham ya diomongi kayak gini? Ya saya harus telaten karena jamaahnya terutama ibu-ibu dan mbak-mbaknya kayaknya belum konsentrasi dengan kata-kata saya, masih banyak yang terkesima memandang saya. Selama ini ngelihatnya hanya di medsos, jadi nggak kebayang kalau malam ini bisa sedekat ini sama aku. I love you semuanya, I love you. Sing tuwek ora usah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya ulang, kalau cuma memindah dari tulisan ke ucapan itu belum membaca, karena nggak paham, maka hanya disebut membunyikan saja. Membaca itu memindah dari tulisan ke ucapan disertai pemahaman. Makanya wahyu pertama yang diterima Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Iqra, artinya bacalah. Bukan sekedar membunyikan tapi membaca. Maka Iqra itu punya beberapa pengertian. Di antaranya pertama, how to read, bareng. Yang kedua, how to study, bareng. Yang ketiga, how to understand. Yang keempat, how to conscience of God. Jarene sing tua, ngomong apa kowe? Paham napa mboten? Padha. Nyonge ya ora mudeng. Nah, ini Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, memang Al-Quran itu mukjizat. Orang kalau nggak percaya bahwa Quran itu mukjizat, keterlaluan. Gini ya, yang setebal itu Al-Quran, yang sebanyak itu 30 juz, 114 surah, bisa dihafal seluruhnya tanpa terlewatkan satu huruf pun. Ini kalau nggak ada campur tangan Allah, rasa-rasanya nggak mungkin. Segitu banyaknya loh, 30 juz, 114 surah, tebelnya segitu, dan ayatnya banyak yang mirip-mirip. Itu bisa dihafal di luar kepala seluruhnya tanpa terlewatkan satu huruf pun. Rasa-rasanya kok nggak ada ya kitab atau buku yang ukuran ketebalannya seukuran Al-Quran, sebanyak Al-Quran, yang bisa dihafal seluruhnya tanpa terlewatkan satu huruf pun kecuali Al-Quran. Maka di mana-mana banyak diadakan musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan kitab suci Al-Quran. Kita kok nggak pernah dengar ya ada lomba hafalan kitab-kitab suci agama lain, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada saudara kita yang beragama lain. Kok belum pernah ada lomba hafalan kitab Zabur, lomba hafalan kitab Tripitaka, Weda? Rasa-rasanya kok nggak ada lomba hafalan kitab Injil?
Kalau Al-Quran di mana-mana, bahkan anak kecil saja umur 7 tahun 9 tahun itu bisa hafal seluruhnya Al-Quran tanpa kelewatan satu huruf pun. Anak kecil loh itu. Makanya aku curiga kok kalau yang anak-anak yang masih umur tadi 15 tahun sudah hafal 30 juz, aku curiga ibunya hafal 70 juz mungkin. Anaknya aja hafal 30 juz, apalagi ayahnya. Mungkin ayahnya udah 80 juz mungkin, nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong jamaahnya ngelihat saya saja, nggak usah ngelihat yang nyuguhi panganan ya. Sampean tiwas ngiler nanti, nggak mungkin dikasih sampean. Yang dikasih ya cuma yang di atas panggung. Kita doakan mudah-mudahan tidak keselak yang makan di panggung. Kalau aku jadi mereka, nggak kolu aku. Ya Allah, arep nanti kuwi. Oh, kebelet kudu nguyuh ya wes. Ya udah, berarti aku ngajinya 5 menit lagi aja. Hah? Pusat penggemblengannya itu di pondok pesantren. Untuk bisa menjadi yang diwarisi Allah, Al-Quran, agama. Bu, katanya minta lanjut. Pusat gemblengannya itu ya di pondok-pondok pesantren. Apalagi zaman sekarang ini mirip zamannya Nabi Nuh. Kok mirip zamannya Nabi Nuh? Ibu bapak tolong perhatikan ya. Zaman itu memang bisa berulang, bisa terjadi berkali-kali. Beda dengan waktu. Kalau waktu itu sekali dia terjadi, dia lewat, wes, selamanya dia nggak akan pernah kembali. Itu namanya waktu. Kalau zaman sudah pernah terjadi, bisa terjadi lagi dan bahkan kemungkinan bisa terjadi secara berulang-ulang. Karena gini ya, waktu itu berkaitan dengan angka. Kalau zaman berkaitan dengan fenomena, waktu itu berkaitan dengan hitungan, sedangkan zaman berkaitan dengan keadaan. Ketoke kok ora paham to. Pancene wong kene iki ayu-ayu tapi ndak pinter, maksudnya pinter bantah. Maaf ya kalau aku misalnya bilang oon jangan marah, itu bahasa akrab. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Emang iya kok. Aku pengen kadang-kadang pakai bahasa seperti itu ingin membuktikan bahwa aku dengan kamu itu sama sebenarnya. Sama. Aku nanti kalau terlalu serius takutnya kamu kalau ketemu aku terus bukuk-bukuk Assalamualaikum. Malah wedi aku. Aku lebih enak kayak gini, makanya kalau aku bilang oon itu bahasa akrab, jangan marah ya. Ya enggak, memang oon beneran kok, mau marah gimana. Nah, ini kan ibarat apa ya namanya pukulan itu ya, kalau dikasih pukulan seperti itu, awas ya, aku dikatain oon, aku akan buktikan bahwa aku lebih pinter daripada yang ngatain aku itu. Lah, diarani oon terus nesu, ya oon terus. Tuh loh. Sama aku biasa kalau ketemu grup hadroh biasanya tak roasting. Apa hadroh kok tabuhannya kaya becak bane gembos. Kapan majune? Nah ini kan ini kapan-kapan kalau ketemu lagi tak buktikan bahwa kita udah lebih kompak, lebih enak, lebih ngono maksudnya. Sorry aku nggak usah diiringi, aku terbiasa dengan grup-grup hadroh besar. Tuh, yang ngiringi saya. Sorry ya, kalau yang model kayak gini belum level. Weh. Nah, ngono. Ya ini contoh gimana saya ngasih motivasi ke mereka. Awas nanti ketemu aku lagi. Nah, ngono loh.
gak ngerti ya bene ae. Oh, waktu itu nggak akan pernah bisa terulang. Tapi kalau zaman bisa terulang. Contoh, Indonesia merdeka, waktunya 17 Agustus 1945. Ya udah itu nggak bakal terulang lagi 17 Agustus 1945. Cuman sekali, dah lewat, nggak bakal kembali, nggak bakal terulang. Tapi kalau zaman penjajahan dulu sudah pernah terjadi, mungkin bisa terulang lagi, dan mungkin sekarang pun zaman penjajahan, penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, penjajahan moral, penjajahan sosial, penjajahan ekonomi. Halo? Ngono, paham porai gitu jak ngomong ini. Makanya maaf, sebenarnya ulang tahun itu nggak pernah ada. Siapa yang pernah ulang tahun? Coba, karena tahun nggak pernah berulang. Yo pikir toh, ulang tahun itu benernya nggak ada, karena tahun nggak pernah berulang. Sampean lahirnya misalnya tahun 2002, sekali terjadi tahun 2002 dia lewat, nggak bakal kembali lagi. Makanya nggak ada ulang tahun, itu nggak ada. Lah terus yang bener gimana? Lo misalnya umurmu kok 30 tahun, bukan ulang tahun ke 30, tapi syukuran 30 tahun hidup di dunia. Atau syukuran 30 tahun kelahiran. Tahun nggak pernah berulang kok. Loh, saya lahirnya misalnya 21 April tahun 2000. Oke lah kalau kamu anggap 21 April masih ada, tapi tahun 2000-nya? Lah iya, dan 21 April tahun 2000 itu bukan 21 April yang tahun 2026. Beda. Makanya tahun itu nggak pernah berulang. Karena wong ulang tahun ki rodok piye no modele. Istilahnya yo syukuran 40 tahun kelahiran. Ngono, kalau ulang tahun ya tahun nggak pernah berulang kok. Ini kalau istilah ya. Halo? Paham pora toh? Rasulullah lahir tahun gajah, zaman jahiliyah. Kapan tahun gajah? Ya waktu pasukannya Abraha mau menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajah itu. Ya sekali itu terjadi, udah nggak bakal terjadi lagi. Tapi kalau zaman jahiliyah dulu terjadi, sekarang bisa terjadi lagi. Makanya banyak yang mengatakan jahiliyah modern. Understand? Orang hebat itu disebut anak zaman, bukan anak waktu. Mbok paham mbok ora niki susah aku. Ngadepi wong sing rupane ayu tapi love you. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang Jawa punya istilah wolak waliing zaman, bukan wolak waliing waktu. Karena waktu nggak pernah kembali. Kayak Rangga Warsita kayak dawuh amenangi zaman edan, nek ora edan ora keduman. Kapan zaman edan? Mungkin sebelum Rangga Warsita, mungkin pas Rangga Warsita, mungkin sesudah Rangga Warsita, dan mungkin sekarang ini zaman edan. Mbok paham mbok ora ngene iki. Lah zaman sekarang mirip zamannya Nabi Nuh, bisa terulang? Bisa. Yang nakal-nakal mati semua, tenggelam karena banjir. Sekarang tenggelam bukan karena banjir air, tapi banjir kemaksiatan, banjir kemungkaran, banjir ketidakadilan, banjir kezaliman, banjir degradasi moral. Lah aku sing keplok-keplok ya apa ya ngerti karepe. Mati semua, ya. Kecuali yang iman. Itu pun ada syaratnya. Apa syaratnya? Naik peraunya Nabi Nuh. Betul? Nah, saiki sing pengen selamat ya kudu naik peraunya siapa? Nondi nek goleki. Lah perahu-perahu itu bernama pondok pesantren, madrasah diniyah, TPQ, sekolahan-sekolahan, lembaga-lembaga pendidikan, terutama lembaga karakter. Itu yang kita butuhkan, karena masih jarang sekali lembaga karakter. Coba untuk masuk di perguruan tinggi ternama misalnya,
syaratnya harus berakhlakul karimah, dan itu dapat rekomendasi dibuktikan tanda tangan warga sekelurahan misalnya, bahwa betul-betul anak ini akhlaknya bagus. Ndak, yang penting moro nggone Pak Kapolsek njaruk surat keterangan kelakuan baik beres. Mbah baik tenan mbah ora kelakuane, pokoknya angger karo Pak Kapolsek ditandatangani eret-eret cetok wes dianggap selesai. Senakal apapun dia bisa jadi sarjana agama, betul? Loh, asal dia bayar kuliah, masuk kuliah, skripsi diselesaikan, bisa jadi sarjana agama meskipun pernah menghamili 7 pembantu. Lah karena bukan lembaga karakter. Halo? Halo? Tukang mabuk dia. Kuliah dijalani, skripsi digarap, wisuda lulus jadi sarjana walaupun tukang mabuk. Paham apa enggak? Maka yang penting sekarang itu yang dibutuhkan itu lembaga karakter, dan insya Allah yang masih memegang kuat pendidikan karakter itu adalah pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalaupun misalnya sampean pernah membaca ada kasus pembulian misalnya di salah satu pondok pesantren, pondok pesantren itu jumlahnya ribuan, ada satu pondok yang ada kasus, itu pun cuma satu kasusnya, ribuan yang lain nggak ada apa-apa kok, aman-aman saja. Lihat dong yang lain, misal ada yang ngomong kayak gini, lah itu anak itu mondok tapi kok nakal nyatanya. Lah sampean lihatnya jangan gitu, udah mondok aja masih nakal, apalagi misalnya nggak mondok malah jadi bajingan tengek kayak. Lah itu nggak mondok kok jadinya baik, nggak mondok aja baik, apalagi kalau dipondokkan. Sip top markotop josjis. Ngono lho. Terus anak pondok bisa apa? Lambe angger jeplak. Anak pondok bisa apa katanya? Sekarang ijazah pondok pesantren itu sudah diakui negara, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri sama sekarang. Gitu loh. Lulusan pondok pesantren bisa apa? Apa nggak melek matamu? Lulusan pondok pesantren jadi TNI Polri banyak, di pundaknya udah bintang, gak mek trimo seret-seretnya niki dan. Lulusan pondok jenderal banyak, lulusan pondok pesantren jadi bupati, gubernur banyak, menteri banyak. Presiden sak wakil presidennya lulusan pondok pesantren ada. Loh, lah Gus Dur, Mbah Yai Ma'ruf Amin lulusan pondok pesantren. Ngono lho. Makanya saya itu paling sakit hati kalau dibilang lulusan pondok pesantren nggak bisa apa-apa, nggak bisa kerja, nggak punya penghasilan. Astagfirullahaladzim. Sampai ada yang mau ngambil menantu aja diprovokasi sama tetangganya. Batalin. Jangan diterusin ngambil menantu dia itu anak pondok. Nanti anakmu kelaparan mau dikasih makan kitab kuning. Lah dipikir kalau anak pondok yang dipegang kitab kuning terus panganannya kitab kuning. Bojomu bendino nyekeli pacul ya ora tau ngrokoti pacul ngono. Ini Pak dan Ramil, Pak Kapolsek tiap hari megang pistol ya gak tau ngrokoti pistol. Aku bendino nyekeli mik ya ora tau ngletaki mik. Mangane ya tetep sego. Gitu loh. Penghasilan ngeremehin. Lah yang ngomong di hadapan Anda ini anak pondok ini, sampai sekarang anak pondok soal penghasilan. Lah tadi yang ngeremeh-ngeremehin katanya anak pondok nggak punya penghasilan. Justru anak pondok itu selalu siap, suruh apa yang siap. Yang penting sing apik-apik. Pulang dari pondok suruh ngarit siap, jualan cilok siap, ayo jualan itu apa kaki lima di pinggir jalan siap. Anak pondok kon ngentekke donyane mara tuwae siap, mau kerja kasar mau kerja halus siap. Ayo coba itu yang lulusan perguruan tinggi ternama nyari kerja susah, ayo suruh kerja kasar kalau mau, gengsi. Betul? Lah iya ngeremehno. Apalagi nanti kalau sampeyan sudah sakit yang itu menjadi sebab kematian. Saya nggak nakut-nakutin, enggak.
Yang paling diharapkan orang tua hanyalah anaknya yang bisa ngaji, anaknya yang solih dan solihah. Kalau udah kayak gitu, jabatan, kedudukan, pangkat anakmu ora kanggo. Sorry bro. Jangankan anakmu hanya sekedar camat, kapolsek dan ramil, wis anakmu yang jadi pejabat tinggi itu ora kanggo nek dirimu maaf menghadapi nazak sakaratil maut. Seberapa harta anakmu, duit anakmu, kekayaan anakmu ora kanggo, najan anakmu kayak sugih mblegedu. Anyel aku ngene. Salahe merem kok. Maaf ya sayang. Aku pengen kasih surprise ke kamu. Apa kayak melu-melu apa kayak? Loh, ora kanggo kae. Yang sampean perlukan, yang sampean butuhkan adalah doanya anakmu, solih dan solihahnya anakmu. Betul? Nek wis lara nemen sing dadi sebab kematian kae, nggak ada yang membahagiakan orang tua kecuali dikepung anak-anaknya sendiri, yang ngaji anak-anaknya sendiri, yang membimbing mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah anak-anaknya sendiri, bahkan yang mengantarkan sowan menghadap Allah dengan kalimat tauhid yang terucap dari lisannya Allah adalah anaknya sendiri. Dibimbing mudin, Pak Kaum, Ustadz, beda sama anaknya sendiri. Kalau anaknya sendiri mesti ikhlas. Nah, Ustadz itu kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang enggak. Sorry bro. Loh iya toh. Ini bagian ngurus jenazah namanya apa sih? Kayem. Kayem apa kayem? Nah, kayem juga kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang enggak. Gitu loh. Nah kalau kandel ngerenjel ya ikhlas. Allah, Allah, Allah. Kalau dapatnya tipis ya enggak ikhlas, wong bukan orang tuanya. Apalagi yang dituntun itu angel gek wis suwe ra mati-mati kan. Kelagepan wis dituntun Allah, plorak-plorok. Allah. Akhirnya kayime kan anyel nesu to. Allah, Allah. Angel tak tekek pisan. Duh, kalau anaknya sendiri kan ikhlas, itu yang paling membahagiakan orang tua. Dan wis ngono kuwi maaf-maaf, itu saat yang paling menentukan. Orang tua itu husnul khotimah atau su'ul khotimah sangat ditentukan oleh situasi terakhir itu. Lah nek anakmu ra iso ngaji, lek anake nakal-nakal, apa ya iso mbimbing wong tuane? Ki wong tuane wis mengkis kae. Nak, mrene nak. Ngapa? Mrene nak. Ngapa? Ngaji nak. Ora iso. Ngaji apa? Maca Yasin. Yasin kawin. Dipikir Yasin koncone. Lah terus wong tuane mati ora ono sing nunggoki. Ayo coba. Tapi kalau anaknya solih-solihah yang lain ngaji, yang lain mendoakan, ada anaknya yang mendekap orang tuanya yang sudah berat nafasnya menghadapi sakaratul maut, dibimbing, lesan anaknya ditempelkan ke telinga orang tuanya dengan ikhlas. Allah, bapak ini roke. Sapa ngomong persis-persisnya? Dikai contoh persis-persis ke. Lah namanya orang mau mati ya kayak gitu kok. Dibimbing meneh. Allah, bapak ini rok kayak mati mengucapkan lafaz Allah dan itu tertanam kuat di dalam hatinya. Loh, sing diarep-arep mek kuwi tok setelah wafat, setelah meninggal yang paling membahagiakan roh orang tuanya apa? Yang memandikan jenazahnya adalah anak-anaknya sendiri.
Yang membersihkan kotoran tubuh yang tersisa adalah tangan anak-anaknya sendiri. Sebagaimana dulu tangan orang tuanya ikhlas membersihkan kotoran anaknya sewaktu anaknya masih kecil. Sekarang ganti orang tuanya meninggal, tangan anak-anaknya yang membersihkan kotoran orang tuanya yang tersisa. Yang mengkafani jasadnya adalah anaknya sendiri. Yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah anaknya sendiri. Yang memanggul menuju makbaroh adalah pundak-pundak anaknya sendiri. Yang memasukkan ke liang lahat bersama dengan lantunan-lantunan doa adalah anak-anaknya sendiri. Itu kalau anaknya bisa ngaji. Ono sing ngelus dodo, lah anakku papat goblok kabeh. Rasain. Kesamaan tambah tua tambah loro uripe gek donyane dientekke karo anak-anake. Wong tuane keleleran, anake ra iso ngaji, wayah mati ra ono sing nunggoni. Yo. Saya nggak nakut-nakutin, ndak kok. Itu yang paling menentukan nasibnya sampean, swarga apa neraka, ditentukan husnul khotimah apa suul khotimah. Ki pentingnya sampean duwe anak soleh. Waktune wis ra cukup iki. Kepengen gampang rumahmu mana? Aku tak mampir situ tak ceritani dhewe sampai subuh piye. Genah. Makanya gini, sebentar, ini kalau bisa kita harus mencapai tingkat sabiqum bil khairati biidznillah. Ya minimal muktasid lah, minimal itu. Ada lagi ya muqabalahnya, saya seneng. Surah Al-Muzammil, unik, surat Al-Muzammil itu unik. Ayat awalnya itu pendek-pendek semua, tapi ayat terakhir, ayat ke-20 kan surat Muzammil itu 20 ayat, betul? Gak ngerti ya wis jawab apa betul ya urusane ge nang rampung kok. Betul? Lah nek ngene kan ketara oon. Lho itu ayatnya panjang banget. Padahal ayat awal-awal itu pendek semua. Begitu ayat yang terakhir panjang separuh halaman. Bahkan kalau nggak salah ini ayat terpanjang kedua dalam Al-Qur'an. Ayat terpanjang pertama Al-Qur'an itu Al-Baqarah 282. Betul? Sing banter betul. Para edan-edan sekalian yang saya hormati. Ya udah ayo siapa yang hafal Al-Baqarah surat yang paling ayat yang paling panjang itu, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ayo adik-adik yang hafal naik, tak kasih hadiah. Ya udah kalau itu nggak berani sekarang Al-Muzammil aja. Ayo Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ayo adik-adik. Mana? Ayo sini Dok. Nah, nanti dia yang baca, nanti saya yang jelasin. Boleh naik ke panggung nggak apa-apa. Ayo. Izin Pak dan Ramil, Pak Camat, Pak Kapolsek. Izin. Apane sing cair memang gawe rene. Enak atau enak gak apal ngono. Cair-cair. Mik. Oke. Ini Dok. Salam dulu ke jamaah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri apa duduk? Duduk. Hah? Milih berdiri apa sambil duduk? Berdiri aja. Hah? Duduk, ayo aku ya ikut duduk. Nah, gak karena anaknya agak pemalu, gak kayak dirimu. Tuh, aku tahu. Namanya siapa? Vanessa. Nama panjang, nama lengkap. Vanessa Jauhar Ar-Rizik. Vanessa Jauhar Ar-Rizik.
Vanessa Jauhar Ar-Rizik. Alamat rumahnya mana? Meneng toh meneng. Iki putrane iki. Putrane iki. Vanessa udah khatam belum 30 juznya? Meneng kok. Mondoknya di mana? Mondoknya di mana? Sekarang di Lirboyo. Sekarang di sini. Dulu menghafalnya di mana? Di Baturaden. Oh, di Baturaden. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Vanessa ini. Umurnya berapa Vanessa sekarang? 16. Berapa? 16. Di mana saja itu 16 itu? Pas hafalnya itu pas umur berapa Vanessa? Pas hafalnya pas umur berapa? 15. Hah? 15. Oh, pas 15. Udah dapat 1 tahun. Berapa lama Vanessa menghafal 30 juz itu? Prosesnya berapa lama? 3 tahun. 3 tahunan. Dan sampean? Sampean itu puluhan tahun Yasin nih ora apal. Ketoke njaluk diyasinke kok sampean. Nah, lanjut mondoknya Vanessa. Bener. Lah ini ya mergo ngayahi kiai dadi hafal Quran diimbangi dengan fikihnya, ngaji harus. Nanti hafal Quran tok nggak ngerti hukum fikih ya nggak pas. Cocok. Nah, sip tenan. Enggak, aku takut kesetrum ini loh. Aku kalau di dekatnya orang yang hafal Quran itu ada getaran. Maksudnya magnetnya kalah gitu. Dah, alhamdulillah. Nah, sampean ya harus bisa kayak ini. Vanessa anak keberapa? Anak keberapa? Pertama. Pertama. Adiknya berapa? 1. Adiknya cuma 1. Cowok apa cewek? Hah? Cowok. Oh, adiknya cowok. Adiknya ngafalin Quran juga? Belum. Belum. Masih sekolah di mana sekolah adiknya? SD negeri Keranjang. Oh, masih di SD. Habis itu mesti di pondok ke? Mesti. Orang ngira diulang dhewe, bapaknya orang ngira iso mulang anake dhewe. Ngono, paling ya mek diulangi dasar-dasar tok. Ya sama. Aku juga gitu kok, anakku ya tak guwakno pondok. Aku kon ngulangi, ra sanggup padha karo ngulangi ibuke bareng wis ra sanggup. Seangkat tangan pokoknya aku. Jujur kok. Angkat tangan aku. Angkat tangan. Duh, aku ki tukang ceramah, tapi lek menurut sampean aku di rumah nyeramai bojo apa diceramai? Betul. Makanya delok lho ya ijo harap mau meneng. Delok to. Meneng. Ayo Vanessa baca Vanessa. Yang surah Al-Muzammil aja. Dengerin Bu ya. Al-Muzammil itu ayat yang awal itu pendek-pendek semua. Ayo coba Vanessa. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Nah, satu ayat itu pendek-pendek. Lanjut. Qumil laila illa qalila. Nah, sakmono tok ayate mekan. Terus Nisfahu awil qus minhu qalila. nah, sengaja tak goda sekuat apa hafalannya dia. Makanya tak sela-selani omong. Lo kan kadang-kadang apa nervous, grogi dan sebagainya. Ini kan karo mikir apa ya terusane. Itu satu ayat pendek-pendek. Ayo lanjut Vanessa. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, pendek-pendek tok ayatnya. Awal-awal itu pendek. Pendek-pendek, cuman segitu ayatnya. Ayo terusannya. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Nah, terus. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wad'an wa aqwamu qila. Dah langsung sekarang ayat terakhirnya. Panjang itu ayat terakhirnya. Ayo. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa dha'ifatun minal ladzina ma'ak
Wallahu yuqaddiru laila wan nahar. Diulang, tasdidnya enggak ketara, diulang. Wallahu yuqaddiru laila. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Ayo wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Nah, terus belum satu ayat. Terus Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u. Ayo salah. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Diulang. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u. Alaikum apa alaihi? Alaikum apa alaihi? Alima allan tuhsuhu fataba alaikum apa alaihi? Alaikum. Ayo lanjut. Saya menang. Alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima allan sayakun. Enggak usah lan. Alima an sayakunu minkum. Alima an sayakunu minkum marda وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. Tekan di. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. Diulang. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Nah, itu satu ayat. Apa rasa ngene-ngene? Itu satu ayat. Panjang banget. Nah, mesti ada rahasianya. Yang lain ayatnya pendek-pendek semua kok. Ayat terakhirnya panjang. Ini hikmahnya luar biasa. Dan di situ juga disebutkan 3 level, 3 tingkatan dalam beragama. Cuman redaksinya nggak pakai zalimul li nafsih, muqtasid dan sabiqum bil khairati biidznillah. Di situ pakai mardha, kemudian yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, kemudian yuqatiluna fi sabilillah. Dah, kamu boleh turun. Tapi sebentar, tak kasih hadiah dulu. Mana sarung-sarung yang Anza series? Kamu kalau hafal sini nggak apa-apa. Kalau hafal sini nggak apa-apa. Ayo, ini siapa jenenge? Pegang mic dulu, Vanessa. Ini ada tambahan bonus songkok Anza. Yang tak pakai ini juga songkok Anza. Ada fotonya aku. Fotonya comel. Cowok melas. Ini Vanessa, ini juga ada fotonya Abah. Nah, sama comel. Anza series, ini sarungnya kayak yang tak pakai. Batik, kalau
Yang badai ini kan bisa cowok bisa cewek. Nah keren. Ini buat Vanessa, ayo kata-kata dulu, ayo. Sarung mangga, ayo toh. Vanessa suka ngono lho. Ayo sarung mangga, ayo. Sarung mangga. Vanessa suka, ayo. Vanessa suka. Abah Anja juga suka. Emang sarung mangga kan keren, kesukaan semuanya. Dah, nih tak tambahi. Kapan balik ke pondok? Awal Mei. Hah? Bisa caranya. Ya pakai mic. Awal Mei. Awal Mei. Awal Mei tahun 2029. Lah iyalah, mesti cairnya. Ayo sambung ayat ya sama aku ya. Nanti cair nanti. Ayo, Vanessa tinggal ngelanjutin aja, oke? Ayo, sarungnya ya sambil dipegang nggak apa-apa. Pokoknya Vanessa ngelanjutin aja ya. Ayo lanjut, hadap sana, jangan hadap aku. Ayo. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu. Siapa ngomong amin amin? Pengaco kayak Vanessa, kok iso amin jare. Iku anake sapa? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amrihi 'ala man. Tekan di. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ayo. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ayo diulang. Qulir ruhu min amri rabbi 'ala ma. Wa ma Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya udah segitu aja. Sebenarnya mau tak kasih banyak. Itu baru yas'aluna yang berapa, belum yang lain. Ada lagi yas'aluna ka'andil qarnain. Belum yang lain. Nah, kamu nggak hafal ya nggak mungkin iso. Ayo munggah sambung ayat. Ayo siapa? Inna a'tayna yang bulet kok. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Digetak dadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Motongamu. Loh, memang kayak gini bukan aku nggak nyalain Vanessa. Tadi kan udah saya sampaikan toh, menghafal itu sulit. Nah, mempertahankan hafalan, murojaah terus lebih sulit, apalagi di hadapan orang banyak kayak gini. Ya ada groginya, ada nervousnya, wajar. Loh, bapak sing tak tes Vanessa sing ndrodok iki bapake. Dredeg iso apa ora ki anakku ki kok. Iso apa ora ki anakku. Iki apa melu-melu ndrodok sampean? Iyo bapake melu. Ya udah Vanessa. Biasanya kalau ke pondok dikasih uang saku berapa sama ayahmu? 5 juta. 32 pira karo abahmu biasanya. Lek balik nang pondok lo. Berapa kok?
jujur ini gak kaya anakmu no. 5 juta maksudnya. Nah ini untuk kamu Vanessa. Dah ini tak sangoni aku iki. Ngentengno bapake iki. Insyaallah seneng aku. Loh, aku itu kalau ada anak ngafalin Quran, wis seneng banget aku, seneng banget. Loh, aku neneng kalau di pondokku tak kasih motivasi. Yang hafal cepet dhewe tak ajak budal umroh. Ngono aku. Udah beberapa yang hafal tak ajak berangkat umroh aku. Nah kiai ini ya belum. Ngono. Yo beda-beda toh. Itu dalam rangka ngasih motivasi ke anak-anak. Ngono. Wes. Dan tambahin dan. Ayo. Vanessa salim ke Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Dan Ramil. Ayo. Sebentar Nduk. Biar siap-siap dulu. Biar siap-siap dulu. Vanessa ini coba ya, udah cantik, pinter, hafal Quran, masya Allah. Resepe takone ning gone abahe takokno. Resepe takokno. Yang mesti selalu didoakan. Semangat ngaji dulu, nggak boleh pacaran. Pacaran itu bisa menghilangkan hafalan. Tuh kayak dulu kamu pas waktu masih juz 11 itu kan pernah pacaran itu, aku lihat itu. Itu makanya paling sulit kamu ngafalin pas juz 11 surat At-Taubah itu. Tahu aku, ada di sini bisa dibaca. Sealiran soalnya nek nggonmu kan aliran Bengawan Solo. Ngono lho. Wis siap apa urung ki wong telu ki? Ayo kono Vanessa. Salim dulu, minta salam sama nggak apa-apa Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Kalau nggak bawa duit utang Pak Camat dulu Dan. Ini Dan ini barokahnya anak hafal Quran ini mesti barokai, pasti barokai gitu, nggak mungkin nggak. Nah itu satunya itu. Nah iya Pak Dan Ramil. Nah ya. Loh, malah paling banyak ngasihnya Pak Ramil. Lha iku sebelah iku salim pisan sangone pora. Ayo iku. Lah kosong. Gayane ora ngekeki dhuwit, ngekeki ciuman. Ayah apa ngono kuwi? Aku yang bukan ayah kandunge ngekeki 1 juta. Ayahe trimo ngene tok. Ya. Vanessa berdiri. Oh, pakai mic didoakan tuh, terima kasih dulu sama Pak Kapolsek. Makasih Pak Kapolsek. Dongakno dan iki dongane hafal Quran ini mustajabah Dan. Ayo. Makasih Pak Kapolsek. Ayo. Mana lo itu, Dek? Tambahan ayo yang lain mau yang nambah aja. Nah, kene Masya Allah ki Bapak barokah Pak. Barokah Pak. Yo. Mas, oh nggih, aku makili aku. Yang lain mana yang lain? Tak dongakno barokah duwe sampean tambah akeh. Ayo. Moh ora ngekeki dhuwit kok salim. Iki wayahe sing tak jak salim sing ngekeki dhuwit tok. Aku tegel iki lho sahabat Banser, barokah Dan. Barokah Masya Allah. Nggih. Barokah. Yakin barokah sampean. Banser kayak sarung. Halah sampean mek 50 ya ora. Ini sahabat Banser kenang-kenangan dari saya. Kasih sarung kanggo jenengan. Wis, matur suwun ya. Barokah yakin. Iki soalnya kanggo anak mondok, kanggo hafal Quran. Man jahaza faqad ghaza. Sapa wonge nyangoni wong budal ngaji, ganjarane padha karo sing ngaji lho, tambah bapak meneh sek to. Wis, nggih Bapak, matur suwun Bapak, wis. Iki ngono opahe maklar. Masya Allah. Nggih. Matur suwun Pak, matur suwun sanget barokallah, tabarakallah lho. Ya mbok nggawane dhuwit 20.000 lho diparingno. Nggih.
matur suwun Ibu. Lah kok malah aku sing dadi. Ya enggak apa-apa demi Vanessa yang sedang berjuang. Ndi? Ngene. Wis gak apa-apa gelem aku kon ngene iki. Aku rene diundang ceramah kok iso malah ngene. Masya Allah. Loh, soalnya iki penerus iki kok sing nerusne pondoke iki. Matur suwun Pak nggih. Matur suwun. Barakallah, Masya Allah. Nduk tambahane sakmene kae iki lho. Lho, saiki tambahan meneh. Masya Allah. Nggih. Hah? Bakul kopi. Masya Allah. Kayak sarung ki bakul kopi ki. Ya Allah. Bakul kopi kok ikhlase ngono. Hah, sampean ngekeki siji tak balekno telu. Wes. Nggih, iki jualan kopi iki. Nggih. Nggih. Pun iki sarunge. Pun sarung mangga. Top. Wes ditutup. Wes ki terakhir ki. Terakhir. Nggih. Salam warahmatullahi matur suwun. Masya Allah. Nah, sing seneng ya Johar sing seneng. Nah, sesuk ora usah nyangoni sesuk. Malah ngene, Nduk, gorene Nduk. Iso-iso ngono sejuta wae Nduk. Ngono kanggo bulan berikutnya. Aja kena abahmu kanggo sampean iki Cahayu. Matur nuwun. Nggih, Masya Allah. Bocah kok. Apa? Niki barokai hafal Quran. Allah tidak akan membiarkan, Allah tidak akan menelantarkan orang yang memang dipercaya oleh Allah untuk menjaga kalam-kalamnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya. Di antara cara Allah menjaga kemurnian Al-Quran yang melalui orang-orang yang menghafal Al-Quran. Makanya Al-Quran itu misalnya dirubah satu huruf saja pasti ketahuan, gak mungkin enggak. Murni terjaga keasliannya ila yaumil qiyamah. Nah, di antara cara Allah menjaga yang melalui orang-orang yang hafal Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Selamat yi, Masya Allah. Ya, lo pancene abahe hafal Quran, anaknya hafal yo pantes. Ngono lho. Iki terima kasih dulu sama Pak Kapolsek. Makasih Pak Kapolsek. Ya didongakne, Nduk. Kok terima makasih Pak Kapolsek ngono tok. Semoga panjang umur, sehat, barokah, naik pangkat. Ngono lho, Nduk. Ayo. Semoga panjang umur, murah rezekinya. Amin, Masya Allah. Diberi panjang umur. Sehat selalu. Naik pangkat. Naik pangkat. Amin. Ya sagake sebelum pensiun AKP ngono lho, Ndan. Gelar kehormatan menjelang purna. Pak Camat, ganti makasih Pak Camat. Itu. Makasih Pak Camat. Semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar. Amin, Masya Allah. Panjang umur. Pandan Ramil. Matur suwun Pandan Ramil iki lho. Matur suwun Pandan Kamil. Pandan Ramil. Sampai bingung Vanessa. Kamu grup katuran nggak usah lirak-lirik. Kamu Fatihah rapal kok. Ngelirik sing ngapal Quran. Jauh bainas sama wa sumber minyak. Ki Pandan Ramil ki. Semoga sehat selalu. Amin. Diberikan rezeki yang lancar. Beri keselamatan dunia dan akhirat. Iki Pak Babin Kamtib Babinsa ya wes padha ae didongakno wes diwakili masuk Pandan Ramil. 50.000 njaluk donga. Wes. Wes ndan ketebak aku tak lirik kok. Jere ketebak jerene. Tak pikir aku nggak usah ngelihat ketok. Ya udah Vanessa balik nang pondok, betah di pondok sampai ngalim baru pulang. Ya udah Mas, soleh duit sakmono akeh. Mosok abah gak dikei. Tepuk tangan untuk Vanessa, Masya Allah. Ini setidaknya memotivasi lah anak-anak kita yang lain. Pasti bisa, kalau Vanessa bisa, anak-anak kita juga pasti bisa. Yang penting ada niat yang kuat, orang tuanya mendukung, mendoakan.
Ya setidaknya salah satu dari anak sampean lah Bu, ada yang diprogram, ada yang di planning untuk jadi penghafal Al-Qur'an. Matur suwun, udah jam 12:30. Lagi Mas lanjut sampai subuh. Oke, sampean ning kene sampai subuh, aku mulai dhisik. Arep gegeri wong. Ya udah Vanessa, udah matur suwun. Heeh, sama-sama. Nggih, pinter ya. Heeh, masyaallah. Top. Top, seneng aku. Ini songkoknya ini Vanessa, songkoknya. Ya ini nanti kasihkan ayahmu yang ngasih ciuman tadi, ayahmu nanti kasih itu songkok itu. Masya Allah. Pun matur suwun semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo kita dongaaken sesarengan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ar-Rahman niki muga-muga istiqomah. Muga-muga tambah syiar, menghasilkan generasi-generasi yang Qur'ani, manfaat untuk agama, bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan nanalu bisirriha hifdzal qur'ani wal 'amala bih warzuqna minhu 'ilman munira warzuqna minhu 'ilman munira warzuqna minhu 'ilman munira wa sallim tasliman katsira. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bil fahmi wal hifzi wa qada'il hawaiji fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir ya fattahu ya alim iftah lana futuhal arifin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun. Sedaya kalepatan kula nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.